Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, pada hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang perubahan energi dan juga fotosintesis. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bisa betul-betul masuk ke dalam diri kita dan bisa kita amalkan dan kita praktekkan sehingga menjadi bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Baik, berdoa dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang perubahan energi terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, sudah menjelaskan tentang energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan aktivitas atau untuk melakukan usaha. Nah, jadi dengan adanya energi, si benda atau makhluk hidup ini mampu melakukan segala aktivitas atau segala kerja yang harus dilakukan. Dan setiap aktivitas yang terjadi, maka saat terjadi usaha atau saat terjadi aktivitas, maka energi itu akan berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh, pada saat kita mengendarai mobil yang tidak memiliki bensin tentu tidak bisa bergerak. Tapi begitu mobil itu punya bahan bakar berupa bensin, kemudian kita nyalakan bensin itu, maka si bahan bakar ini akan dipanaskan, akan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas ini membuat piston jadi bergerak dan akhirnya si mobil jadi bisa bergerak. Jadi pada saat aktivitas tadi ya, proses si energi kimianya itu dibakar ya, ada energi, ada usaha ya, aktivitas pembakaran bahan bakar menghasilkan panas. Nah, panas ini dia untuk bisa menggerakkan berubah lagi energinya menjadi energi gerak. Jadi perubahan energi ini terjadi saat aktivitas itu mulai dilakukan. Mengapa bisa terjadi perubahan? Karena ada proses transfer energi ya yang mengakibatkan adanya usaha. Jadi misalnya pada saat kita mengkonsumsi makanan ya dari buah-buahan, dari sayuran, dari karbohidrat, dari roti, dari nasi dan sebagainya, maka energi kimia langsung diubah menjadi energi otot. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas yang tadinya kita diam, kita melakukan aktivitas misalnya mendorong meja. Nah, otot itu energinya dikeluarkan, ditransfer ke meja sehingga mejanya bisa bergerak. Itu. Ya, nah di sanalah terjadi proses perubahan energi saat usahanya mulai dilakukan. Dan ini adalah contoh dari perubahan bentuk energi. Nah, karena energi ini adalah alam semesta dan alam semesta itu isinya juga adalah energi. Nah, tentu proses perubahan bentuk energi itu banyak terjadi ya. Bisa mungkin dari segala macam aktivitas, segala macam usaha, itu terjadi proses bentuk perubahan energi. Tapi pada kesempatan ini Ustaz akan membahas kurang lebih 6 perubahan bentuk energi pada 6 benda. Baik, yang pertama adalah pada kipas angin. Kipas angin yang kita tahu ya, dia bisa bergerak, dia bisa digunakan saat dia disambungkan ke listrik. Nah, saat kipas angin tersambung dengan sumber energi listrik, maka elektron dalam alat-alat listrik, karena dia punya energi listrik, dia bergerak mengalir dari sumber listrik ke mesin kipas angin. Di mesin kipas angin dia mentransfer energinya ke alat atau ke mesin atau ke motor listrik ya, sehingga terjadi energi gerak dari motor listrik. Maka kipas angin yang tadinya tidak menyala bisa menyala dan bergerak memberikan angin. Itu untuk kipas angin terjadi proses perubahan dari energi listrik ke energi gerak. Sedangkan pada mobil yang kita tahu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa mobil memiliki bensin dan bensin ini berbentuk energi kimia. Nah, energi kimia itu pada bahan bakar ini ketika dimulai dinyalakan, berarti bahan bakarnya mulai digunakan untuk dibakar dan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas itu akan membuat piston bergerak sehingga mobilnya bisa bergerak. Dan ketika sudah bergerak, mesinnya bergerak, maka muncul juga energi bunyi. Ya, maka pada mobil perubahan bentuknya terjadi dari energi kimia ke energi panas, ke energi gerak, dan ke energi bunyi. Dan selanjutnya pada PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Pada PLTA itu
proses membuat listrik itu dibutuhkan air, dan airnya dibuat memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan turbinnya. Kenapa? Karena hal ini memanfaatkan energi potensial pada air. Ya, jadi ketika energi potensial air itu tinggi, semakin besar, semakin tinggi, maka ketika dia mulai dilepaskan atau dibuka, si air itu dibiarkan mengalir, maka energi potensial air ini akan berubah menjadi energi kinetik. Air yang tadinya diam berubah, bergerak menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik, airnya mengalir terus sampai ke turbin, itu akan mampu menggerakkan turbin energi kinetiknya, sehingga turbinnya itu memutar. Nah, pada saat turbin memutar, maka energi gerak pada turbin mengubah atau diubah menjadi energi listrik. Itu terjadi pada PLTA. Nah, selanjutnya pada fotosintesis, perubahan energinya itu terjadi, yaitu energi cahaya berubah menjadi energi kimia. Jadi energi-energi yang dimiliki oleh partikel-partikel cahaya itu akan mengaktifkan mesin dalam tanda kutip, mesin pada daun untuk mengubahnya menjadi energi kimia. Dan ini akan kita bahas ya, akan bahas secara tuntas bagaimana proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Selanjutnya pada senter. Nah, senter yang kita tahu yang mungkin masih model zaman dulu gitu ya, itu adalah senter yang menggunakan batu baterai. Nah, pada saat si senternya mulai dinyalakan, terjadi proses perubahan energi dari energi kimia berubah menjadi energi listrik dan berubah menjadi energi cahaya. Nah, yang terakhir yaitu panggangan roti atau bisa juga oven listrik ya. Nah, pada alat elektronik ini akan terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan bentuk energi. Selanjutnya kita akan bahas tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari. Jadi proses pembuatan ini sangat membutuhkan cahaya. Ya, baik itu berupa cahaya matahari atau mungkin cahaya lampu. Kenapa? Karena sumber energi utamanya adalah cahaya matahari atau cahaya. Dan proses ini harus dibantu dengan zat hara atau mineral lainnya ya, baik itu karbon dioksida juga dan air ya. Dan tentu proses fotosintesis ini tidak akan terjadi kalau bukan pada makhluk hidup yang memiliki klorofil atau kloroplas. Kenapa? Karena proses pembuatannya terjadi di kloroplas. Dan ini adalah reaksi kimianya. Jadi proses pembuatan makanan dari energi cahaya itu membutuhkan karbon dioksida, membutuhkan air, dan dengan bantuan cahaya dan klorofil akan diubah kedua zat ini atau kedua senyawa ini menjadi glukosa atau gula ya, C6H12O6, dan juga menjadi oksigen. Nah, ini adalah proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Baik di siang hari atau di saat matahari menyinari bumi, cahaya matahari itu akan membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, tumbuhan ini adalah makhluk hidup autotrof, artinya makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ya, nah karena dia membuat makanannya itu dengan bantuan cahaya matahari, maka tumbuhan ini disebutnya adalah makhluk hidup fotoautotrof atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan adanya cahaya. Nah, cahaya matahari yang ini ya dibawa oleh cahaya matahari yang turun ke daun itu adalah cahaya yang membawa paket-paket energi dalam bentuk gelombang elektromagnet. Jadi dalam gelombang elektromagnet itu bayangkan ada partikel-partikel yang dia itu cahaya, tapi hanya partikel-partikel kecil, dan di setiap partikel itu dia punya energi. Ya, kita sebut dia adalah foton, dan ini yang akan masuk ke dalam tempat terjadinya fotosintesis, yaitu di daun. Nah, di daun ini ya, ini ada epidermis yang di atas, kemudian ini ada jaringan tiang, ini jaringan bunga karang atau jaringan spons, ini stomata, dan ini adalah epidermis. Ya, ini adalah pembuluh ya atau jaringan pengangkut. Nah,
seluruh bagian tumbuhan itu dapat melakukan proses fotosintesis. Tapi yang paling banyak melakukannya itu adalah daun. Nah, bagian daun itu adalah bagian yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis adalah jaringan bunga. Jadi di daun yang tempat terjadinya fotosintesis itu adalah jaringan bunga karang atau jaringan spons. Nah, pada jaringan bunga karang terdapat kloroplas yang menghasilkan klorofil sebagai bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis untuk menyerap gelombang cahaya merah dan gelombang cahaya biru dari matahari. Nah, kloroplas dia itu akan menarik dua cahaya tadi ya, merah dan biru. Kenapa tidak semua cahaya dan kenapa? Memang bagaimana memisahkannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya cahaya matahari itu tidak terdiri dari satu warna yaitu cahaya putih, tapi terdiri dari beberapa warna ya. Sering kita tahu dengan istilah mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Nah, cahaya yang paling baik untuk proses fotosintesis itu adalah gelombang cahaya merah dan biru. Jadi mereka berdua adalah cahaya yang diserap, sedangkan sisanya itu adalah cahaya yang dipantulkan. Makanya kita bisa melihat tanaman, tumbuhan itu rata-rata berwarna hijau kekuningan karena dua gelombang ini yang dipantulkan dan masuk ke mata kita sehingga kita bisa menerjemahkan bahwa warna daun adalah warna hijau atau warna daun ada yang berwarna kuning. Oke, kita lanjutkan. Foton-foton cahaya matahari ya, ini akan masuk ke dalam tilakoid seperti ini ya, seperti tumpukan donat. Nah, ini adalah tilakoid ya, dan energi cahayanya masuk ke dalam. Di dalam ini ada kloroplas dan ada klorofil. Nah, reaksi atau proses yang menghasilkan, yang membutuhkan cahaya matahari disebutnya reaksi terang. Sedangkan proses yang tidak melibatkan cahaya matahari maka disebutnya adalah reaksi gelap. Nah, ini energi yang masuk, ini dia akan menabrak atau menubruk ya klorofil, sehingga klorofil ini akan aktif elektronnya ya. Di foton-foton yang berasal dari matahari itu mentransfer energi kepada kloroplas sehingga dia bisa mengaktifkan atau mengaktifasi klorofil dengan cara mentransfer energi dari foton ke elektron yang berasal dari klorofil. Jadi ada serah terima energi gitu ya dari foton dari cahaya matahari ke elektron dari klorofil. Elektron itu adalah bagian dari klorofil yang paling kecil yang bisa bergerak. Jadi diberikan energi kepada elektron, nah sehingga elektron itu jadi bisa berenergi. Ya, ibaratnya seperti mesin yang dikasih sumber energi, dia akan bergerak ya. Dan pada saat si elektronnya itu sudah punya energi dan sudah aktif, maka dia akan melakukan dua peran. Yang pertama, elektron itu akan menghasilkan energi ATP atau energi yang akan digunakan untuk menghasilkan cadangan makanan. Dan selain itu juga, elektron nanti akan digunakan untuk membantu proses pemisahan ikatan H2O menjadi ion H+ dan menjadi senyawa oksigen atau O2. Itu. Nah, ion hidrogen nanti akan digunakan untuk membuat cadangan makanan di sini. Jadi kalau di sini mah proses di reaksi terangnya ini ya, itu terjadi proses pembentukan energi ya dan juga pembentukan ion H+ ya. Nanti si energinya digunakan untuk membuat makanan di sini di daerah yang gelap. Ya, jadi produknya adalah ATP dan NADPH. Nah, H-nya itu adalah ion hidrogen yang diikat oleh NAD+. Itu ya. Nah, proses pembuatan makanan yang tidak membutuhkan cahaya matahari disebutnya reaksi gelap ya. Nah, jadi pada saat nanti si energi ATP-nya sudah dihasilkan, NADPH-nya juga sudah dihasilkan, maka dia akan membantu proses makanan di sini di Calvin cycle. Juga bekerja sama dengan CO2. Ini mereka itu berikatan akhirnya ya. Berikatan berdua dari CO2 dan H nih. Nanti si hasil makanannya itu akan dikeluarkan berupa glukosa atau sugar atau gula. Ya, jadi proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari dengan bantuan H2O dan CO2 serta klorofil, maka nanti akan menghasilkan O2 dengan glukosa. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi cahaya matahari masuk, kemudian dengan bantuan karbon dioksida, dengan bantuan air, nanti dia akan melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen dan glukosa atau gula.
Nah, dari sana kita harus tahu kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama oleh cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya berarti fotosintesis tidak dapat terjadi. Kemudian yang kedua adalah pigmen penyerap cahaya atau tadi ya klorofil. Nah, klorofil ini nanti dia akan yang membantu proses mengubah energi. Kemudian dipengaruhi juga oleh suhu, oleh karbon dioksida dan juga oleh air ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini sangat berpengaruh pada proses pembuatan makanan ya. Nah, caranya yaitu adalah dengan melakukan percobaan-percobaan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah percobaan Ingenhouse, yang kedua Sachs, dan yang ketiga adalah percobaan yang bisa membuktikan bahwa fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah percobaan Ingenhouse terlebih dahulu. Jadi, pada percobaan Ingenhouse ini adalah percobaan yang dirancang untuk menghasilkan atau untuk melakukan praktikum ya yang dilakukan Ingenhouse, yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu adalah proses yang melepaskan oksigen. Dan sekaligus juga diberi ke beberapa perlakuan untuk membuktikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Nah, untuk membuatnya kita harus menggunakan alat seperti ini ya. Ini ada gelas kimia, kemudian gelas kimianya diisi air, diisi tanaman hidrilla, kemudian dikasih pressure gitu ya. Ini berupa corong sehingga tidak ada udara yang keluar atau tidak ada udara yang masuk. Nah, kemudian di atasnya itu dikasih tabung reaksi lagi ya agar tidak ada yang bocor. Nah, setelah dirangkai seperti ini, maka kita akan memberi perlakuan. Yang pertama diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Yang kedua dikasih NaHCO3. Yang ketiga itu dikasih es batu. Yang keempat dikasih air panas ya. Nah, untuk apa? Untuk mengamati apakah betul kalau misalnya disimpan di tempat cahaya matahari itu akan terjadi proses fotosintesis, atau ketika ditambah NaHCO3 itu akan terjadi fotosintesis, atau ketika diberi es batu itu juga akan terjadi proses fotosintesis atau tidak. Nah, kemudian juga dikasih air es panas ya dengan suhu 40 derajat, dan juga yang kelima diletakkan di tempat yang teduh. Dan ini ketika semua treatmentnya dilakukan, maka tunggu 5 menit untuk menulis hasil pengamatan. Nah, taruhlah pengamatannya sudah dilakukan ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini, tabel data hasil data pengamatannya. Yang pertama ada perilaku cahaya matahari langsung, yang kemudian cahaya langsung plus NaHCO3, kemudian ada cahaya langsung plus batu, ada cahaya langsung plus air hangat, dan ada yang tempat teduh. Jadi ada 5 perlakuan yang diterima oleh percobaan ini ya. Nah, jadi pada saat cahaya matahari langsung ternyata setelah diamati gelembungnya itu cukup banyak. Kalau ditambah NaHCO3, jadi NaHCO3 itu adalah soda kue yang nanti akan menambahkan jumlah CO2 pada air. Jadi ketika ditambahkan CO2 lebih banyak plus cahaya langsung, maka si gelembungnya itu lebih banyak ya. Lebih banyak. Jadi semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Kemudian pada cahaya langsung dan es batu, nah kan es batu ini membuat suhu menjadi dingin ya. Nah, bayangkan aja kalau kita main ke luar negeri gitu kan, di musim dingin ya, maka kita tuh akan sulit menemukan tumbuhan kecil atau tanaman ya yang masih bertahan hidup. Kecuali kalau pohon-pohon besar itu masih sangat mungkin. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah cahaya langsung dengan air hangat. Jadi airnya lebih hangat, ternyata hasil gelembungnya lebih banyak. Ya, kemudian kalau di tempat teduh, gelembung yang dihasilkan sedikit. Nah, banyak sedikitnya gelembung itu nanti akan menunjukkan seberapa aktif tumbuhan melakukan fotosintesis. Ya, jadi semakin banyak gelembungnya berarti semakin aktif fotosintesisnya. Berarti perlakuannya semakin berpengaruh. Ya. Dan kalau misalnya sedikit, lebih baik gak ada, ya betul, lebih baik tidak dilakukan dengan cara yang seperti itu. Nah, kesimpulan apa yang bisa diambil dari pengamatan ini? Hal ini menunjukkan ya, pertama, fotosintesis itu akan terjadi ketika disimpan di matahari langsung,
dengan jumlah CO2 yang banyak dengan suhu air yang hangat ya, maka oksigen yang dihasilkan itu akan lebih banyak ya, jadi gelembungnya juga lebih banyak. Ya, ini menunjukkan bahwa faktor terjadi fotosintesis itu adalah cahaya, CO2, suhu, ya cahaya, CO2, suhu ya. Nah, selanjutnya ada percobaan SACH. Percobaan ini itu membuktikan bahwa fotosintesis itu membutuhkan cahaya ya, dan juga menghasilkan atau membutuhkan klorofil, serta nanti percobaan SACH ini untuk membuktikan apakah proses fotosintesis itu betul-betul menghasilkan amilum atau menghasilkan karbohidrat atau tidak ya. Dan ini ditandai dengan nanti hasilnya itu ada diberi iodin, larutan iodin, dan nanti kalau warnanya jadi biru kehitaman maka dia pasti mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, langkah yang harus dilakukan pertama itu adalah menambahkan atau menutupi sebagian daun dengan menggunakan aluminium foil ya. Dan daunnya ini harus daun yang lebar serta masih belum dipetik ya, atau masih ada di pohonnya. Kemudian nanti disimpan sekitar kurang lebih 8 jam ya. Jadi kalau kalian simpan di jam 8 pagi, di jam 6 pagi, maka diambilnya itu jam 3 sore. Nah, kemudian setelah itu ya dipetik ya si tanaman si daunnya, kemudian dibuka aluminium foilnya dan direbus, si daunnya direbus sampai warna hijaunya larut ya, atau sampai layu ya daunnya. Kemudian nanti si daun ini dimasukkan ke dalam tabung kimia ya, tabung reaksi. Nah, ini tabung reaksi, kemudian dikasih alkohol, jadi direbus lagi. Nah, ini tuh proses teknik ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan, karena kalau alkohol dipanaskan dia itu uapnya akan bisa terbakar gitu ya. Nah, setelah oleh alkohol direbus seperti ini, maka nanti si airnya itu akan membasuh dari daunnya sehingga daunnya jadi pucat lagi ya. Nah, setelah dibasuh atau dicuci, maka nanti daunnya disimpan di cawan petri atau di alas ya, dikasih betadin. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka ketika si daun ini ada yang warna hitam, berarti dia itu terjadi proses fotosintesis dan menghasilkan makanan karena dia berhasil berwarna hitam. Nah, sedangkan dia yang ditutupi oleh aluminium foil itu dia tidak berubah menjadi warna hitam. Kenapa? Karena tidak ada amilum atau tidak ada karbohidrat yang dihasilkan, sehingga warnanya tidak berubah menjadi hitam. Jadi karena reaksi iodin dengan karbohidrat yang berwarna biru kehitaman, maka kalau tidak ada atau tidak berwarna biru kehitaman, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi proses fotosintesis. Nah, itu untuk percobaan SACH. Nah, selanjutnya itu adalah percobaan yang membuktikan fotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Jadi betul gak sih karbon dioksida itu dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Nah, maka dilakukanlah percobaan seperti ini. Ada 2 wadah ya dengan perlakuan yang berbeda. Ini sama-sama tanaman, ini tanaman yang sama-sama dikasih plastik. Nah, di pinggirnya itu ada air. Kalau ini air biasa, kalau ini campuran dari NaOH dan solution ya, atau NaOH yang dicairkan atau dibentuk campuran. Nah, kemudian nanti di sini disimpan juga lemon ya. Ini fungsinya untuk mencegah masuknya O2 gitu. Nah, nanti diletakkan di tempat yang sama, misalnya tempat yang terang dan gelap. Di tempat yang terang dan terang ya. Jadi bagaimana nih reaksinya kalau di tempat yang sama, apakah akan berbeda atau misalnya tetap sama. Jadi karena ini ditambah soda lemon ya, dan itu akan menghasilkan CO2, maka kebutuhan pada tabung akuarium ini ya, pada tabungnya ini tanamannya itu membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan CO2 atau karbon dioksida. Dan sedangkan pada tanaman B ya, pada perlakuan B ini tidak ada lemon, atau juga ini hanya air, maka
bisa jadi tanaman ini tidak tumbuh ya, tidak berkembang, bahkan mungkin mati. Dan ini menunjukkan bahwa fotosintesis itu terjadi pada bagian A dan tidak terjadi pada bagian B. Itu seperti itu untuk percobaan membuktikan fotosintesis. Minggu depan insya Allah kita akan sama-sama melakukan tugas atau sama-sama melakukan proses percobaan fotosintesis ini ya. Jadi mohon disiapkan bahannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bahan yang dibutuhkan adalah aluminium foil, alkohol, betadin, tanaman berdaun lebar, piring ya, wadah kaca, sendok dan alas ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Nanti kita akan sama-sama melakukan proses percobaan SAS gitu ya. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan segala kesulitan yang kita hadapi hari ini bisa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan bisa dimaafkan ya, dan bisa diperbaiki agar di pertemuan selanjutnya lebih baik lagi. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.